Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Cahyadi, dosen pada program studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Ikutan Ternak, subbab gelatin dan rendering. Khusus untuk pada hari ini saya akan menjelaskan tentang gelatin. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Muhammad Cahyadi. Kemudian pertanyaan terkait dengan materi pada hari ini bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sebelum memulai kuliah, silakan berdoa dulu di rumah masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk melakukan presensi pada website ocwuns.ac.id. Hasil ikutan ternak sebagian besar dihasilkan oleh limbah rumah potong hewan. Limbah rumah potong hewan ini menghasilkan dua macam limbah, yaitu limbah edible dan non-edible atau dikenal dengan edible byproduct dan non-edible byproduct. Salah satu edible byproduct dari rumah potong hewan adalah gelatin. Gelatin ini merupakan protein konversi yang bersifat larut air yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang bersifat tidak larut air. Dia merupakan satu hidrokoloid. Nah, khasnya gitu ya, gelatin ini berbeda dengan hidrokoloid yang lainnya karena kebanyakan hidrokoloid itu adalah berasal dari golongan polisakarida seperti karagenan dan pektin. Sedangkan gelatin ini merupakan protein mudah dicerna. Dia mengandung semua asam-asam amino esensial kecuali triptofan. Itulah karakteristik dari gelatin. Sebelum ke fungsi gelatin, tadi ada satu hal yang terlupa untuk dijelaskan, yaitu limbah ternak non-edible dan limbah ternak edible. Limbah ternak edible adalah limbah yang diproses lebih lanjut dan dapat digunakan kembali untuk dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan limbah non-edible adalah limbah dari produk peternakan yang diproses lebih lanjut, tetapi fungsi dari produknya itu tidak dapat lagi digunakan sebagai bahan makanan untuk konsumsi manusia. Oke, kita beranjak ke fungsi gelatin. Pada produk pangan, gelatin terutama digunakan karena fungsinya sebagai pengemulsi dan penstabil produk-produk pangan. Fungsi sebagai pengemulsi artinya gelatin mampu membuat atau mencampur minyak dan air menjadi campuran yang merata. Sedangkan fungsi sebagai penstabil artinya adalah campuran yang diberi gelatin itu tidak pecah ketika proses penyimpanan. Sebagai contoh, fungsi gelatin sebagai penstabil adalah ketika susu diberi gelatin, kemudian didiamkan di dalam freezer ataupun refrigerator, maka ketika proses pendinginan dia tidak akan terpisah antara fase cair dan fase lemaknya. Gelatin ini sudah dimanfaatkan oleh manusia sejak dulu, baik pada produk makanan maupun produk non-makanan. Seperti pada gambar-gambar berikut ini ada pada kosmetik, kemudian cat, kemudian pada kapsul. Kapsul ini banyak sekali digunakan pada sebagai pembungkus obat-obatan di dunia medis. Kemudian untuk pangannya ada pada beberapa permen yang yang lembut dimakan itu dia menggunakan gelatin. Kemudian ice cream itu mengapa? Seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya, ice cream itu ketika didinginkan dia tidak berpisah antara fase lemak dan fase cairan selain lemaknya. Itu karena ada gelatin sebagai pengemulsinya. Kemudian pada coklat juga sama, ada gelatinnya, jelly, agar-agar, yogurt, dan kue atau dessert lainnya seperti pada gambar berikut ini. Selain itu juga pada barang-barang yang kita gunakan atau bahan-bahan yang kita gunakan sehari-hari, gelatin juga digunakan sebagai salah satu komponen dalam pembuatan lem, kemudian pelapis kertas dan tisu.
Pada slide sebelumnya telah kita bicarakan apa itu pengertian gelatin dan fungsi gelatin maupun produk-produk yang menggunakan gelatin, baik itu di pangan maupun non-pangan. Nah, berikut kita coba diskusikan dari mana sih sebetulnya gelatin itu diekstraksi. Ternyata sebagian besar dari gelatin itu dihasilkan dari ekstraksi kulit babi, kemudian diikuti dari kulit sapi, kemudian dari tulang-tulangan dan bahan lainnya. Dari tulang itu bisa berupa dari limbah hasil ikutan ternak rumah potong hewan. Tulang biasanya tidak dimakan, itu dari tulang tersebut bisa kita ambil gelatinnya. Artinya setiap tulang ternak hasil limbah pemotongan limbah pemotongan itu bisa digunakan sebagai salah satu bahan gelatin, gitu ya, baik itu ternak besar maupun ternak kecil. Kemudian yang kedua adalah kulit. Nah, kulit ini juga merupakan sumber yang sangat baik untuk menghasilkan gelatin. Kalau misalkan kita kadang-kadang pergi ke warung makan Padang, itu ada kikil. Nah, kikil itu sebagian besar dia mengandung kolagen. Nah, kolagen itu di dalamnya juga ada gelatin. Ya. Nah, sebagian besar ternak yang digunakan untuk memasukkan gelatin itu adalah dari limbah pemotongan sapi dan limbah pemotongan babi. Nah, oleh karena itu bagi kita umat muslim, karena di Indonesia itu mayoritas adalah umat muslim, hal ini sangat penting untuk eh, diperhatikan gitu ya. Terkait sapi belum tentu halal juga karena dia harus mengikuti standar pemotongan hewan yang halal apabila mau digunakan sebagai sumber gelatin. Kemudian apabila gelatin terbuat dari babi, maka ini tidak boleh sama sekali dikonsumsi oleh umat muslim. Itulah kaitannya kenapa gelatin itu ada hubungan erat dengan budaya konsumsi makanan dan kepercayaan manusia yang tinggal di sebuah negara, gitu ya. Selanjutnya adalah kandungan asam amino pada gelatin. Kandungan asam amino tertinggi adalah glycine, itu bisa sampai 30%. Kemudian ada prolin, itu sekitar 14-18%. Hidroksiprolin, diikuti asam glutamat, dan alanin. Ini beberapa contoh gelatin yang berada di pasaran. Jadi kalian bisa peroleh di pasaran. Berikut adalah standar mutu dari gelatin. Yang pertama adalah warna, tidak berwarna atau bening. Kemudian bau dan rasanya normal. Artinya apa? Artinya bau dan rasa dapat diterima konsumen. Kadar air maksimal 16%, kadar abu 3,25%, kemudian logam berat total itu maksimal adalah 50 mg per kilogram, kemudian arsen maksimum 2 mg per kilogram, kemudian tembaga, seng, sulfit itu masing-masing 30, 100, dan 1000 mg per kilogram. Gambar di bawah ini adalah berbagai contoh penggunaan gelatin dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah gelatin yang digunakan untuk membuat kue ataupun es krim. Kemudian ini permen yang mengandung gelatin. Dan yang ini adalah marshmallow yang mengandung gelatin. Tentu saja karena rasanya kenyal dan cukup nikmat, produk-produk yang mengandung gelatin ini sangat digemari oleh kalangan baik muda maupun dewasa. Tipe dari gelatin itu ada dua tipe. Yang pertama adalah gelatin tipe A. Gelatin tipe A ini biasanya terbuat dari kulit babi atau kita sebut dengan osein. Osein itu merupakan tulang yang telah mengalami demineralisasi atau menghilangkan kalsium fosfat. Kemudian perendamannya dilakukan dengan larutan asam anorganik seperti asam klorida atau HCl, asam sulfat, H2SO4 atau asam fosfat. Kemudian ada gelatin tipe B, itu merupakan gelatin yang terbuat dari kulit hewan atau tulang selain babi. Kemudian dia direndam dalam air kapur, disebut juga dengan proses alkali.
air kapur tergolong basah. Selanjutnya, kita akan berdiskusi tentang proses pembuatan gelatin. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah persiapan bahan baku, kemudian konversi kolagen menjadi gelatin, dan yang selanjutnya adalah pemurnian serta perolehan atau pemanenan gelatin dalam bentuk kering. Secara detail, tahap pembuatan gelatin terdiri atas pembersihan, kemudian degreasing, kemudian reduksi ukuran tulang, demineralisasi, pengapuran atau liming, ekstraksi, pemekatan, dan pengeringan. Setelah tulang maupun kulit dibersihkan, tahap berikutnya adalah degreasing. Degreasing merupakan proses penghilangan lemak dari jaringan tulang. Proses penghilangan lemak ini efektif dilakukan pada suhu 32 sampai 80 derajat Celcius selama 3 jam. Tentu saja dalam prosesnya itu harus diaduk secara kontinu atau terus-menerus. Kemudian setelah degreasing, tulang maupun kulit kita reduksi ukurannya, yaitu sekitar 2-4 cm persegi. Tujuannya adalah agar reaksi berlangsung cepat dan sempurna. Kemudian tahap berikutnya adalah demineralisasi. Demineralisasi ini bertujuan untuk menghilangkan garam kalsium dan garam-garam lainnya sehingga diperoleh osein. Proses ini berlangsung selama 10-14 hari dalam wadah tahan asam. Dalam larutan asam bisa asam sulfat, asam sulfit, asam fosfat, dan yang terbaik adalah asam klorida dengan konsentrasi antara 4-7%. Selanjutnya, kalsium tulang itu terutama dalam bentuk kalsium fosfat itu akan larut dalam HCl, kemudian terurai menjadi kalsium 2+ dan asam fosfat. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ca3PO4 2 kali ditambah 6 HCl itu akan menghasilkan 3 CaCl2 dan 2 H3PO4. Kemudian setelah dilakukan proses ini atau demineralisasi ini, bahan yang mengandung gelatin tadi kita cuci, dinetralkan dengan air. Setelah bahan-bahan tadi dibersihkan, kemudian lemaknya dibuang, kemudian mineralnya sudah dibuang, kemudian sudah kecil-kecil ukurannya dan dinetralkan oleh air, kita lakukan selanjutnya proses ekstraksi. Osein siap diekstraksi dengan menempatkan osein dalam piala gelas atau gelas piala atau Erlenmeyer, kemudian ditambahkan air ini untuk skala laboratorium. Kemudian dipanaskan pada suhu sekitar 55 sampai 65 derajat Celcius selama 4 jam. Pada proses pemanasan ini akan terbentuk larutan gelatin dan sisa osein. Keduanya dipisahkan dengan menggunakan saringan. Saringannya bisa menggunakan bahan kain gitu ya. Maka akan terbentuk larutan gelatin dan sisa osein. Keduanya dipisahkan dengan penyaringan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan sisa osein dipanaskan kembali terakhir pada suhu 75 sampai 85 derajat Celcius selama 4 jam. Sehingga akan diperoleh lagi larutan gelatin. Artinya gelatin yang masih tersisa pada osein akan kembali larut dan bisa diekstraksi. Nah, gelatin yang terkumpul itu dijadikan satu, kemudian sekali lagi dilakukan penyaringan agar memperoleh gelatin yang bersih. Tahapan selanjutnya adalah pemekatan. Jadi gelatin yang terekstraksi itu dalam kondisi encer. Oleh karena itu perlu dipekatkan dengan cara dilakukan pendinginan dalam ruang pendingin dengan tujuan untuk memadatkan larutan gelatin. Selanjutnya, setelah gelatin padat, itu dilakukan pengeringan. Nah, gelatin yang telah padat membentuk gel pada tahapan sebelumnya itu dikeringkan pada suhu 50-60 derajat Celcius menggunakan oven sampai
sampai diperoleh kadar air gelatin sekitar 9-12% saja. Pada proses ekstraksi gelatin itu ada yang berbeda, artinya setiap gelatin mungkin saja diekstraksi dengan metode atau bahan yang berbeda, tetapi prinsipnya adalah sama, yaitu mengeluarkan gelatin dari atau memisahkan gelatin dari bahan yang mengandung gelatin. Nah, faktor pembeda dalam proses ekstraksi gelatin dapat berupa konsentrasi asam maupun konsentrasi basa. Kalau dia menggunakan asam berarti asam terus, kalau dia menggunakan basa, basa terus gitu ya. Kemudian juga suhu dan waktu dari ekstraksi gelatin ini juga beragam. Kemudian lamanya perendaman, kemudian suhu dan waktu pemanasan, serta bahan kimia yang digunakan pada proses ekstraksi gelatin. Potensi gelatin sebagai sumber rupiah gitu, atau sumber penghasilan itu sangat baik gitu. Jadi ini data saya agak lama gitu ya. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2007, Indonesia itu masih mengimpor gelatin sekitar 2,7 juta kilogram dengan nilai 9,5 juta dolar Amerika Serikat. Coba dikonversi gitu ya, kalau sekarang mungkin banyak sekali tuh rupiahnya. Nah, untuk itu masih sangat terbuka lebar, mengingat belakangan gitu ya, industri pangan, kemudian restoran itu sangat cepat perkembangannya gitu ya, dan banyak sekali tumbuh warung-warung makan di mana-mana, termasuk juga es krim, kemudian gelato, seperti itu banyak sekali produk-produk yang digemari anak muda, dan itu tentu saja dalam prosesnya menggunakan gelatin sebagai pengemulsi maupun penstabilnya gitu ya. Oleh karena itu masih sangat terbuka peluang bisnis gelatin ini. Tentu kalau kita memasarkan produk kita di Indonesia harus memenuhi standar halal gitu ya. Kemudian untuk mutu dari gelatin itu juga sudah di SNI-kan gitu ya. SNI nomor 063735 tahun 1995 itu adalah standar mutu dari gelatin yang dipasarkan di Indonesia. Kalau tadi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya adalah proses ekstraksi gelatin skala laboratorium gitu ya. Berikut adalah link, nanti akan saya sampaikan atau saya ketik di kolom deskripsi sehingga kalian bisa mengkliknya langsung untuk menonton video bagaimana cara menghasilkan gelatin secara industri. Sebelum kuliah hari ini saya akhiri, saya harapkan semua mahasiswa dapat menonton video ini sampai selesai, kemudian juga menonton video suplemen yang linknya terdapat pada kolom deskripsi. Kemudian pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar, nanti akan saya respon satu persatu. Demikianlah kuliah pada hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.